pada siang hari ini kita akan melakukan sebuah wawancara mengenai tentang salah satu tatar galuh yang berada di Ciamis yang bernarasumber salah satu koordinator di sini. Bapak, apakah benar Karangkamulyan adalah salah satu tatar galuh? Alhamdulillah ya, untuk Karangkamulyan bisa saja disebut sebagai tolak ukur tatar galuh. Kenapa? Di sini itu merupakan peninggalan kerajaan Galuh, apalagi kerajaan di sini itu maksudnya Galuh prasejarah atau sejaman batu diperkirakan abad ke-5 sebelum Masehi. Dan sejak kapan Karangkamulyan ini sudah dijadikan wisata? Untuk jadikan tempat wisata Karangkamulyan, kemungkinan ya kami juga kurang begitu paham atau tahu. Kalau dilihat dari perda tiketing, itu kan tiketing itu sudah menjadikan suatu acuan tempat wisata. Itu yang diperkirakan sekitar tahun 70-an, 1970. Dan apa daya tarik tempat ini sehingga banyak orang yang ingin berwisata? Nah, untuk daya tarik ini kan kalau dalam istilah bahasa pariwisata itu destinasi ya. Jadi destinasi itu suatu tempat yang dapat dituju. Itu kemungkinan besar karena dilihat dari nilai sejarahnya. Kenapa? Di sini itu Karangkamulyan itu cagar alam ini atau yang disebut dengan cagar budaya itu mengandung unsur budaya atau banyak peninggalan atau disebut juga situs peninggalan kerajaan Galuh. Mungkin itu yang menjadi daya tarik wisatawan baik lokal kadang-kadang ada juga mancanegara. Nah, apalagi sekarang kan bagian internasional ini kan lagi ada itu merdeka ya, yang alhamdulillah itu menjadikan suatu daya genjot bagi data kunjungan yang datang ke sini. Dan kebetulan di sini juga ada bekas peninggalan kerajaan Galuh. Lalu untuk gaungnya maknanya tersendiri apa ya Pak? Nah, untuk gaung perdamaian dunia di sini itu kan memang di sini itu merupakan gaung perdamaian terbesar di dunia. Ini kurang lebih ukuran 3,3 meter, dan secara melihat dari historis atau sejarah, emang di kerajaan Galuh itu sekitar tahun 739 mempunyai fakta integritas atau sebuah perjanjian bahwa di kerajaan Galuh itu tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, umat, dan juga tidak ada peperangan. Maka disinilah dipasang gaung perdamaian dunia terbesar. Walaupun di pulau-pulau lain, Bali, di NTT dan Papua itu ada, cuman diameternya kecil, dan secara kebetulan di sini gaungnya terbesar yang ada di dunia. Dan apakah seperti piring-piring dan keris-keris itu asli peninggalan dari kerajaan Galuh? Nah, untuk peninggalan yang ditemukan di sini itu alhamdulillah seperti zaman piring atau keramik, gerabah. Kalau gerabah itu kan merupakan peninggalan zaman prasejarah, nah itu sangat kuno ya. Kalau keramik itu kan ada beberapa periode, ada beberapa abad seperti zaman dinasti Ming, Sung, Tan, Qing, itu abad Cina sekitar abad 13 sampai 16-17. Dan untuk penemuan batu-batuannya alhamdulillah ini yang ditemukan di sini juga. Walaupun di sini di museum sini ada replika-replika yang secara penemuannya bukan di wilayah ini aja, tapi kan tadi di sana ada keterangannya penemuan dari situs Anu, keterangan dari situs Anu seperti dari Gua Aul di sini ada udah dipasang. Kenapa museum di sini ya alhamdulillah itu akan dijadikan sebuah museum, nantinya setiap situs itu akan ditampung di sini dan akan menjadikan replika yang ada di situs-situs yang ada di Kabupaten Ciamis ke depannya. Seperti yang sudah kita ketahui, Karangkamulyan adalah tempat yang sangat bersejarah, dan bisa diceritakan salah satu sejarah yang sangat bersejarah di sini. Baiklah, seperti kami akan menceritakan tentang lokal yang di sini. Cerita pun cerita secara tersirat. Jadi tersirat itu tidak tersurat, jadi cerita turun-temurun. Dan alhamdulillah di sini ini kan merupakan kalau teman-teman dari sebuah nama yang sangat bagus atau indah, karena itu masyarakat di sini itu yang bertaraf hidup sederhana. Nah, sedangkan di sini juga ada sebuah nama kerajaan Galuh.
yaitu dengan Raja Prabu Adipurya Sakyang Cipta Pramanakusuma. Beliau mempunyai keturunan dan istri itu Dewi Nagaringgau sama Dewi Panayap. Nah, sedangkan dari Dewi Nagaringgau itu punya keturunan Ciumanara. Dan Ciumanara itu mungkin dari sejak bayi punya keprihatinan yang sangat mendalam, yang pada akhirnya jadikan sebuah nama Ciumanara dan menjadi bangga suatu kebanggaan yang akhirnya jadi raja di sini juga meneruskan bapaknya. Nah, sejak lahir Ciumanara itu mungkin ada yang juga tahu. Nah, Ciumanara sejak dikandung ini kan dikuasai oleh Patih Bondan pada saat itu namanya. Sedangkan bapaknya Prabu Limau itu pergi bertapa dengan nama bertapa ke daerah Gunung Padang Cikoneng dan ganti nama dengan nama Pandita Sukarsi. Nah, begitu Ciumanara mau lahir, nah setelah lahir selalu dibunuh, tapi yang dibunuh itu hanya separuh. Distorkan darahnya dengan Ciumanara, bayinya dilanjutkan ke Sungai Cikano di tempatnya di Misi Pertahuan tadi, dan ditemukan oleh Aki Balangantang atau Ki Bima Raksa. Nah, diurus sampai gede, sampai dewasa, dia lihat ke sebuah hutan yang diletaknya di daerah Tegar Sultan atau Tambak Sari, Kampung Hutan. Dia tidak perlu oleh membuka sekor burung sama Yuki, saya ingin menambah sendiri dan dikasih nama cium Manara. Jadi cium burung Manara, karena padahal katanya nama aslinya itu Pamanah Rasa, nama aslinya. Nah, di sini Patih itu kan hobinya itu bermain sabung ayam, tapi dijadikan suatu spot demokrasi yang siapa yang bisa mengalahkan ayam beliau, kerajaan dikasih. Yang pertama Ciumanara membawa ayam. Ayam itu dari mana? Waktu dia dihanyutkan membasuh butir telur. Telur itu disimpan dengan baik-baik. Dan gimana ini? Nah, gitu kan? Ya mungkin pertanyaannya kenapa mungkin bayi itu dulu dibuang? Ya mungkin pertanyaannya begitu ya. Ya jadi begini, untuk sementara ini kan kerajaan itu dipegang sama Patih. Namanya Patih Bondan Saragi atau Kamperan Barnawijaya. Waktu raja di sini yang namanya Prabu Adimulya atau Prabu Galuh, dia mau menyucikan diri. Dia ingin punya gelar Pandita Jaya Sukarsi atau Pertapasa. Kebetulan waktu ditinggalkan itu permaisurinya lagi hamil. Itu sama si Patih udah diancam kalau ini lahir bayi laki-laki harus dibunuh. Kenapa harus dibunuh? Karena si Patih udah tahu pasti yang meneruskan tata kerajaan itu pasti dari keturunan Galuh. Nah, ternyata lahirlah seorang bayi laki-laki, maka si Patih menyuruh orang, jadi bayi ini harus dibunuh. Tapi yang disuruhnya udah tahu bahwa bayi ini seorang raja. Nah, daripada dibunuh, dia bikin peti. Kalau bahasa Kandangana itu, kalau bahasa kerajaannya Kandangana. Dibikinlah peti, udah beres peti, si bayi dimasukin ke dalam peti, dikasih tulang ayam satu, lalu dilanjutkan ke Sungai Citanduy. Yang sifatnya itu yang share. Jadi ilmunya ilmu kejujuran. Kalau kita sekarang nggak semuanya nggak ada yang jujur. Karena kenapa? Karena kita kan sekarang yang dicarikan dunia. Kalau orang dulu yang dicarikan akhirat. Tapi sebenarnya sebelum berdiri kerajaan baru di tempat ini, dulu nenek moyang kita punya pelajaran itu namanya itu kegaluhan. Ilmu kegaluhan itu sampai sekarang masih dipakai sama orang-orang sudah begitu. Situs Ciumanara Karangkamulyan merupakan situs sejarah yang terletak di Desa Karangkamulyan, Jalan Nasional 2, Banjar Ciamis, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Situs tersebut terletak di antara dua aliran sungai besar, yaitu Sungai Cimuntur dan Sungai Citanduy. Situs ini memiliki luas 25,5 hektar. Situs ini merupakan hutan lindung yang di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah beberapa jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dari peninggalan yang ada, situs ini mengalami beberapa masa, yaitu masa Praaksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam. Pendapat arkeologis, situs Ciumanara Karangkamulyan merupakan peninggalan zaman purbakala. Sejarah dan keagamaan kekunuan sebagian besar merupakan kekunuan dari masa Praaksara. Masyarakat Priangan Timur menamai situs ini situs Ciumanara Karangkamulyan yang diambil dari legenda Ciumanara dari kerajaan Galuh. Ciung yang berarti sejenis burung, Wanara berarti sejenis primata dari keluarga. Sedangkan Karangkamulyan, nama desa setempat yang diambil dari kata karang yang berarti pekarangan dan mulyan yang berarti mulia atau kemuliaan.
sehingga tempat ini memiliki arti pekarangan yang mulia atau suci. Lalu salah satu raja yang berada di kerajaan Galuh, yaitu Prabu Adimulya Permadikusuma, ketika memerintah kerajaan Galuh berkehendak untuk menjalani hidup sebagai petapa. Karena itu ia menyerahkan tahta kerajaan kepada Prabu Bondan Sarati. Prabu Adimulya Permadikusuma kemudian memulai kehidupan baru sebagai petapa bernama Pandita Ajar Sukarsi. Lalu di sana terdapat gong perdamaian. Gong perdamaian dunia ditempatkan di Tatar Galuh Ciamis sebagai cikal bakal perdamaian dunia. Yang diketahui, gong tersebut adalah yang terbesar dari gong yang lainnya. Ditempatkan di Karangkamulyan dikarenakan tidak terlepas dari sejarah Galuh, karena situs ini merupakan petilasan kerajaan Galuh dari 600 Masehi sampai 1300 Masehi. Gong ini merupakan ikon untuk memelihara perdamaian, kearifan lokal, dan nilai-nilai leluhur. Lalu di sana terdapat beberapa prasasti, yaitu Prasasti Mandi Bunga, Prasasti Cikajang, Prasasti Rumantak, Prasasti Galuh, dan Candi Cangkuang. Lalu ada 6 situs yang berada di Karangkamulyan, yaitu Pancalikan, menyingkap awal perjalanan wisata. Lalu Sang Hyang Bedil, tanda-tanda kejadian masa lalu, yaitu Sabung Hayam atau penyambungan ayam, yaitu legenda antara dua dunia yang dilakoni oleh Ciungwanara dan Bondan Sarati atau Prabu Bondan Sarati. Lalu lambang peribadatan, misteri kepala candi atau stupa. Lalu ada Cikahuripan, sumur kehidupan yang tak pernah kering. Lalu ada Panyandaan, kelahiran legenda Ciungwanara atau tempat melahirkan Dewi Naganingrum. Lalu ada Pamangkonan, tempat seleksi calon prajurit yang ada di zaman Galuh atau kerajaan Galuh. Patilasan Adipati Panaikan, tragedi Raja Galuh. Lalu yang terakhir ada Patimuan, pertemuan arus sungai yang melambangkan persatuan di kerajaan Galuh. Demi bumi pertiwi, kami berjanji di tempat ini.
aktivitas hari ini. Ku tak takut walau hidup harus sendiri, karena tekad dan impian kan menjadi nyata. Takkan menyerah, segala rintangan kita pelopor di masa depan. Kita sang pengukir sejarah lewat karya kita demi kemajuan bangsa. Terus semangat dan terus berjuang, tak pernah lelah. Kita di sini demi harapan dan impian negeri ini. Semua pengorbanan telah kita lakukan, belajar setiap hari, lakukan inovasi. Semua perjalanan ini takkan sia-sia, karena kita adalah agen perubahan bangsa.